Oke, lanjut aja. Ya udah dari awal ya, bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi ke live self inquiry and philosophy. Sekarang sudah mencapai episode ke-22. Seperti biasa kita akan mengangkat topik-topik penting dalam kehidupan meskipun tampak awalnya dianggap sepele, tapi sebenarnya dia punya ikatan ya kalau kita berani lebih jauh lagi, berani lebih dalam lagi menginvestigasinya. Itulah kenapa judulnya self inquiry and philosophy. Investigasi adalah sifat dari filosofi itu sendiri kan. Jadi meneliti dari berbagai sisi secara kritis, analitis. Jadi yang dimaksud kritis itu bukan hanya kepada, jadi yang kita tanyakan bukan sekitar objek, berorientasi pada objek, tapi juga subjeknya gitu. Kenapa sesuatu yang kita anggap masalah tampak sebagai masalah kepada kita? Jangan-jangan ada sesuatu yang di dalam diri kita yang memungkinkan bahkan meniscayakan kita menganggap itu sebagai masalah. Jadi itu filsafatnya. Sisi filsafat, sisi self inquiry-nya adalah oke, yang kita sebut tadi itu sebagai masalah, apa relate-nya kepada kita gitu. Jadi masalah sebuah objek. Ternyata ada apa ya, subjektivitas yang inherent di dalam masalah itu. Artinya kita hanya bisa melihat itu sebagai masalah karena itu kita gitu. Orang lain belum tentu melihat itu sebagai masalah. Mungkin Pak Jokowi nggak melihat itu sebagai masalah. Jadi ada subjek di situ. Ada keterikatan, ada keterkaitan dengan si subjeknya, dengan si yang mengalami. Jadi itulah self inquiry. Kenapa kita menggabung? Karena rupanya memang keduanya sangat penting, sangat sangat berguna sekali untuk memandang kehidupan secara keseluruhan gitu ya. Dua itu saja sudah cukup gitu, at least untuk kita peka, untuk kita sadar. Nanti lebih lanjutnya lagi ke ya mungkin tasawuf, spiritualitas, itu baru disiplinnya, itu baru lebih kepada a way of life yang benar-benar. Tapi ini sebagai paradigma udah lebih dari cukup. Itu it's all itu sudah cukup sekali gitu, dan itulah yang ingin kita angkat bersama-sama, kita berjalan gitu. Bersama-sama kita membahas, diskusi ngalor ngidul ini. Nah, oke, apa yang ingin kita angkat? Authenticity. Kenapa authenticity? Karena mungkin kalau secara berurutan kronologis, karena sebelumnya kita bahas passion gitu. Tapi kalau bisa kita kasih alasan lain adalah menurutku karena authenticity itu ini akhir-akhir ini. Ya, atau mungkin apakah aku yang memang baru peka atau apa, tapi menurutku akhir-akhir ini banyak orang yang mulai mempertimbangkan ini authenticity gini. Jadi bukan hanya passion udah sejak lama gitu. Sekarang authenticity. Ada yang mau buat podcast misalnya, Soleh Solihun gitu kan, judulnya authenticity dan banyak lain sebagainya. Jadi kenapa gitu? Kenapa tiba-tiba muncul keterkait ke apa ya, ke perhatian tiba-tiba kepada authenticity ini? Dan apa yang dimaksud authenticity? Gitu. Apa hubungannya nanti dengan uniqueness? Apa hubungannya dengan passion? Apa hubungannya dengan ya mungkin dengan purpose, way of life atau apa gitu? Itu yang akan kita bahas. Jadi dan juga yang ketiga, itu kan tadi alasan kedua, alasan ketiga adalah karena ini tagline Swaguru itu sendiri, life, authenticity dan art gitu. Ya, kalau teman-teman yang cukup rajin, cukup teliti ya, untuk melihatnya gitu di PP bukan di PP, di bio kita ya, life, authenticity, art, dan selalu di setiap undangan ada di bawahnya itu logo Swaguru namanya, terus di bawahnya tagline-nya life, authenticity, art. Jadi kenapa authenticity? Dipersilahkan Bang Dame. Ya, makasih Bang Arif. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia hadir di sini mengikuti dialog di Swaguru ini, channel Swaguru, IG Live Swaguru. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat Swaguru, kita bersyukur malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini, membahas tema-tema yang sangat penting tadi sudah diantarkan oleh Arif. Nah, sebenarnya pembahasan authenticity ini berkaitan dengan kita semua teman-teman, baik itu yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang masih SMA, itu pasti istilahnya mencari jati diri ya. Nah, jati diri kalau di level yang lebih dalam itu adalah hakikat manusia itu
yaitu Yes. divine gitu Bang Arif, keilahiyahan gitu. Tapi sebetulnya kalau perbincangan anak-anak muda atau orang tua yang ada di sini dengan putra-putrinya, dirimu itu ya selalu dimaknai sebagai apa yang sering dilakukan, apa yang menjadi keperbedaan kita dengan orang lain. Keperbedaan aku dengan orang yang lain itu kadang dimaknai sebagai jati diri gitu. Gak apa-apa juga, itu jernihnya Bang Arif. Nah, keperbedaan kita yang khas dengan yang lain, ya bisa kita sebut sebagai keunikan Bang Arif. Ya, setiap orang itu unik gitu. Setiap orang itu unik. Nah, menerima atau menyadari kita semua itu individu itu unik, itu perjalanan panjang loh Bang Arif. Teman-teman. Karena kalau kita sudah bisa menerima keperbedaan kita dengan orang lain dan keunikan yang disebut keunikan, maka kita akan dibebaskan dari dengki, Bang Arif. Kita tidak akan menghabiskan waktu bersusah payah ingin menjadi seperti orang itu, ya kan? Atau sampai iri, dengki gitu. Sampai kita melakukan apa saja untuk seperti itu. Itu kan sebetulnya meniru. Meniru itu sebetulnya proses perjalanan untuk menemukan diri kita. Nah, ketika aku suka pada seseorang, aku suka pada sosok idola, atau siapalah yang kita anggap berhasil, maka di situ ada passion kan? Ada passion Bang Adi, gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita angkat authenticity ini untuk memberi kita satu kesadaran masing-masing kita itu sebetulnya lahir sudah unik. Sudah sidik jarinya aja beda gitu loh Bang Arif. Ya kan? Makanya kan sidik jari ini dijadikan satu identitas asli kita kan. Dari sisi ini aja udah beda gitu. Ya kan? Bagaimana dengan sisi yang di dalam gitu, soulnya gitu, pikirannya, perasaannya, emosinya, memorinya, dan seterusnya gitu. Nah, kalau orang sudah menemukan authenticity-nya, autentitasnya, otentiknya, maka dia tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Tadi ada Bang Arif yang nonton podcast yang Om Indro sama Deddy Corbuzier ya. Iya. Kalau teman-teman nonton, itu kan sekarang ada Wakopi ya namanya ya. Wakopi namanya. Iya. Warkopi gitu ya. Jadi kayak semacam yang mirip dengan warkop gitu. Nah, dalam pembahasan itu teman-teman tetap tidak bisa digantikan gitu. Misalnya banyak orang mencontoh Michael Jackson gitu. Kan banyak tuh Bang Arif. Iya kan? Iya. Setelah Michael Jackson meninggal banyak yang nyontoh. Tapi dia tetap tidak bisa otentik kan? Iya enggak? Banyak orang mencontoh sosok kalau di Indonesia itu Rhoma Irama gitu misalnya. Nah yang mencontoh itu tetap tidak bisa otentik. Harus ada sentuhan dianya gitu ya. Yang unik untuk dianya gitu kalau mau begitu. Maksudnya Ya itu kan? gini Jadi- Bang. Pertama kan prinsipnya masing-masing kita ini lahir ke dunia ini dari sisi fisik aja sudah beda. Simbolnya sidik jari Bang. Sidik jari. Nggak bisa, nggak ada yang sama tuh sidik jari. Nah, sebetulnya itu mengisyaratkan kalau kita selidiki, self-inquiry, soul kita itu, jiwa kita itu juga semuanya itu memang nggak otentik gitu. Iya. Nah, bahwa tahap perjalanan kita mencontoh orang lain dulu, itu prosesnya. Tapi selama kita belum menemukan otentitas itu akan selalu membuat kita merasa tidak penuh, tidak sempurna. Dan orang-orang yang jadi legend,
orang-orang yang mengukir sejarah dan tidak bisa dihapus, itu pasti mereka yang di masa hidupnya sudah sampai pada otentitasnya dengan sadar. Gitu. Nah, untuk sampai, jadi otentitas itu dia lebih dalam dari sekedar unik, Bang Arif. Ya. Dia lebih dalam dari sekedar passion. Dia lebih dalam dari sekedar skill. Dia lebih mengakar dari sekedar talent gitu loh. Oke. Ya enggak? Jadi kalau perjalanan kita menemukan otentitas itu, satu, passion. Karena itu kan menggerakkan tuh. Gue suka terus, hobi terus. Sama-sama suka musik, banyak. Tapi musiknya itu otentik atau tidak, itu perjalanan panjang itu. Orang otentik itu pasti legend. Harusnya pendidikan atau di Swaguru, itu orang akan mengidentifikasi, mencari, menemukan, sampai orang itu otentik gitu. Jadi kalau irisan-irisan otentik itu pusatnya, Bang. Kalau sisi yang terdalamnya ya divinity lah kan, pure ya, pure rohani. Tapi begitu rohani itu menampil secara sempurna, khas, partikular, nah itu otentik. Nah begitu dia otentik, ya udah, nggak ada yang bisa gantiin lagi. Ya. Jadi semua kita teman-teman itu sedang berjalan, berproses untuk menemukan otentitas kita. Nah perjalanan untuk sampai ke situ apa? Pertama perjalanannya adalah dimulai dari passion, dari situ nanti muncul talenta, keahlian, kemahiran, bahkan kita juga dapat uang dari situ gitu. Jadi otentitas ini benar-benar ekspresi ilahi yang menampil secara khas melalui individu manusia. Kalau kita kaitkan dengan manusia. Apa itu otentitas? Ekspresi ilahi yang menampil secara khas melalui individualitas kita. Jadi otentik itu udah pasti ilahi gitu. Karena itu ini menjadi pondasi dalam keberhasilan apapun. Kehebatan atau greatness gitu, Bang. Ya, ya. Nah, Bang Arif gimana melihatnya? Iya, itu teringat dengan satu statement kemarin IG Live yang sebelumnya tentang passion gitu. Kalau yang otentik pasti punya passion, tapi yang passion belum tentu belum otentitas gitu kan. Jadi tinggal berjalan aja, tinggal diasah terus aja gitu kan. Terus menarik tentang otentitas itu justru senternya dia lebih dalam, bahkan lebih luas ketimbang uniqueness gitu. Uniqueness masih tampak luarnya aja. Terus bahkan passion juga gitu kan. Mungkin passion tengahnya, intinya itu adalah otentitas gitu. Karena kalau unik doang, sekedar berbeda doang kan, ya belum sulit kita mengatakan itu otentik gitu. Ya berbeda doang gitu loh. Bahkan kalau berbeda doang mungkin cuman mendapatkan lirikan mata, bukan bukan sebuah pengakuan, sebuah pengukuhan bahwa dia legend gitu kan. Dia cuman pelirikan mata aja. Oh ini berbeda nih, di antara yang biru dia merah sendiri gitu kan. It's unique, cuma unik doang gitu, belum otentik, belum tentu otentik gitu kan. Jadi ini begging kita untuk lebih dalam lagi menyelaminya gitu, apa yang dimaksud otentik ini gitu. Terutama tadi pertanyaannya, kenapa Swaguru mengangkat otentitas gitu? Gimana tuh? Iya, karena pada akhirnya teman-teman, pendidikan itu kan untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih baik lah kalau dalam bahasa umumnya. Pendidikan yang dikenalkan oleh Swaguru adalah pendidikan yang membawa kita kepada
sisi ilahi dalam diri manusia itu. Oke. Jadi otentitas itu ekspresi ilahi yang khas melalui manusia, Bang Arif. Jadi otentitas itu bisa dikatakan image of God yang menampil melalui kamu gitu. Kan kita semua ini kan image of God, Bang. Kita semua ini kan khalifah. Kita semua itu terlahir ke dunia ini punya misi dari Tuhan. Punya peran yang diberikan Tuhan. Tapi tidak semua menyadari ada peran itu. Karena itulah perlu diberikan kesadaran ini. Coba kita cek dalam sejarah orang-orang yang otentik itu pasti punya keterhubungan dengan sisi spiritual, sisi ilahi dalam dirinya. Kalau talenta, jago, banyak yang talented kan? Iya enggak? Yang talentanya bagus, yang skillnya bagus itu banyak kan? Tapi ketika dia sudah otentik, wah dia dapat semua, Bang. Makanya Swaguru memberikan satu penamaan yang khas untuk seseorang itu sudah berhasil adalah ketika dia otentik. Sukses sejati itu sebenarnya. Sukses sejati itu kehebatan atau greatness kalau bahasa Stephen Covey, orang yang sudah otentik. Oke. Nah, itu menarik tuh tadi udah disebutkan satu kata kunci lagi. Kesadaran gitu, kuncinya kesadaran. Iya. Kita sempat bahas detail gak tentang kesadaran consciousness ini. Soalnya menurutku pemahamannya saja itu udah luar biasa. Luar biasa membebaskan. Kayaknya udah pernah ya yang di mana gitu. Pokoknya agak merempet-rempet ke situ. Kita ketika membahas tentang kamu bukan identitas atau apa gitu kan. Jadi identitas itu yang mengikat kita dengan masalah, dengan suatu kepentingan. Tapi kalau kesadaran itu sendiri kayak ya become apa aja gitu kan. Ya kalau Bang Dabe nyebutnya atau mungkin juga di Vedanta kali ya, ruang gitu kan. Jadi ruang. Dia jadi kesadaran itu jadi karena dia Space. ruang, karena dia space, dia bisa jadi apa aja gitu. The void, kosong, kalau dia kosong dia bisa jadi apa aja. Menurutku otentitas itu adalah yang menyadari ini gitu. Kalau itu tadi ya berdasarkan, jadi otentitas itu kuncinya di kesadaran aja. Kalau passion mungkin belum. Dia udah tahu passion tapi dia masih belum ke subjeknya. Kalau otentitas sudah sadar gitu. Makanya dia otentik, partikular menjadi universal sendiri gitu loh. Yang dari yang tadinya gini Bang. Kalau kesadaran itu universalnya, Bang. Space-nya. Gitu maksudnya gitu. Betul. Tapi begitu kesadaran itu menampil partikular, nah itu otentik. Nah, iya itu, betul-betul. Iya, justru dia stand in untuk universality itu sendiri gitu kan. Karena dia otentik gitu. Memancarkan universalnya. Jadi kalau kita mau tahu kesadaran menampil secara partikular, secara individu, mereka yang otentik. Itu otentik. Iya. Iya. Makanya tadi disampaikan otentitas itu adalah image of God yang menampil secara khas. Makanya kalau dalam tasawuf Bang Arif, otentitas itu adalah penampilan nama-nama Tuhan dalam bentuk form. Iya. Oke. Dan pada saat yang sama teman-teman, orang otentik itu dia adalah bahagia itu. Dia adalah kepuasan itu. Dia adalah fulfillment. Oh ya, di pembahasan itu tentang kedamaian, inner peace. Jadi peace itu bukan apa ya? Nggak sebagaimana kita pikir senang gitu. Itu enjoy itu hanya salah satu manifestasi peace. Peace itu sendiri ya hening itu gitu loh. Jadi kita mau bahas, kalau nggak salah pernah tuh status ontologis hening, bukan cuman etikanya doang, tapi
ontologis gitu loh. Jadi eksistensi kita adalah hening itu sendiri. Kalau menurutku apa ya setelah sepanjang yang aku pelajari ya, otentitas makin mudah dimengerti kalau kita udah mengerti silent, mengerti consciousness itu kesadaran. Ya, Jadi jelas gitu. Makanya ya dari pengalamanku ya berbagi tentang otentitas, passion lebih mudah dimengerti. Tapi ketika otentitas sulit orang-orang kebanyakan orang menangkapnya karena memang perlu ada kesadaran gitu. Atau setidaknya pemahaman tentang kesadaran gitu. Tentang ya. otentitas ini. Jadi apa ya saling terkait mereka. Otentitas dengan kesadaran. Jadi bagi kalian yang udah menonton tentang silent atau apa itu mungkin seharusnya jadi lebih dapat ini, dapat penggambarannya dan juga lebih dapat apa ya rasanya gitu. Ada Ya kan? ekspresi begini lagi, Bang Arif, teman-teman. Hmm. Orang kalau sudah otentik, dia tidak lagi mencari keberhasilan. Dia tidak lagi mencari sesuatu yang luar biasa di luar gitu. Dia sudah menemukan dirinya, menemukan misinya gitu. Itu otentik. Akhirnya apa? Dia hanya berekspresi setiap saat gitu. Iya ya, ini kayaknya kita pernah Misalnya bahas kalau juga dalam tentang jazz, Bang Arif, ya, dalam yes. jazz. Kalau main jazz, ya Bang Arif pasti tahu tuh, itu kan tidak bisa diulang kalau lagi jamming. Iya. Betul. Ekspresi yang, makanya setiap pemain yang sudah otentik, itu setiap ekspresi dia itu tidak bisa diulang lagi. Itu Nggak jazznya bisa justru. diganti. Iya, itu. Nah, sekarang setelah kita mulai membincangkan ini, mudah-mudahan teman-teman bisa meraba ya. Apa sih manfaat ataupun keuntungannya buat kita untuk memahami ini. Iya. Setidaknya kita jadi paham kesadaran kita bahwa kita ini sebetulnya dari awal itu ilahi gitu. Meskipun ini masih satu dogma, Bang. Atau kalau Bang Ari bilang sudah jadi pemahaman. Kalau dogma kan ditanam dari kecil. Ya Quran ngomong kalian khalifah, Christianity bicara imago Dei gitu. Kalau di Hindu bicara kamu atma gitu. Jadi sang aku itu, kesadaran murni itu begitu dia menampil pada satu momen, nah itu ekspresi dia pada satu momen, jadilah sosok Musa misalnya, jadilah sosok Nabi Isa, jadilah sosok Sokrates, jadilah sosok Plato, jadilah sosok Rumi, jadilah sosok Ibnu Arabi, jadilah sosok Einstein gitu. Jadilah sosok Arif gitu, jadilah sosok Game gitu. Ya. Jadi otentikin ini seperti tujuan akhir dari kenapa kita hadir ke dunia ini. Orang kalau sudah otentik, dia tidak lagi bereinkarnasi, Bang Arif. Karena dia sudah mentok gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan Quran, Bang Arif, dogmanya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan. Ya enggak? Thumma rodadanahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali yang sadar. Iman kan di situ kesadaran. Iya. Dan amal soleh bertindak sesuai dengan kesadaran itu. Bisa dibuat begini, Bang. Iman dan amal soleh itu adalah kesadaran yang menampil secara pas dalam setiap momen. Itu iman, amal soleh. Itu otentik.
Jadi Iya. bahasa Qur'annya gitu Bang. Ini menarik nih dari dialog ini, teman-teman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan, kata Allah, manusia sebaik-baik ciptaan. Kan banyak ciptaan Bang. Iya. Manusia sebaik-baik ciptaan. Karena dia yang bisa mengekspresikan dengan sadar, dia itu adalah divine gitu. Sumarodana. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Karena banyak manusia tidak menemukan otentitasnya. Berarti dia harus ulang kan? Jadi setidaknya nih kita yang sudah mendapatkan pemahaman ini, otentitas ini, kita jadi punya komitmen, punya kehendak besar, itulah murid, iya nggak? Punya kehendak besar murid. Aku harus menemukan nih gitu. Iya. Iya. Ibaratnya gini Bang Arif, teman-teman. Kalau misalnya saya ketemu orang yang mau belajar bersama, pekerjaan seorang guru selesai ketika dia sudah menemani muridnya menemukan kesadaran ilahi, yang kedua menemukan otentitasnya gitu. Oke. Jadi ketika ditanya Bang Arif, yang waktu itu pernah kita diskusi, lagi makan siang, who are you? Siapa kamu? Harta terbesar bagi manusia apa? Who am I kan? Iya. Aku sebagai kesadaran universal. Yang kedua, sang kesadaran jati diri menampil secara khas, partikular kan? Itu otentik. Iya. Iya. Itulah tujuan dari pendidikan. Nah, penampilan dari otentitas itu orang ngelihatnya dia berhasil, dia jadi legend, dia passion banget, dia talented, dia itu memberi manfaat buat orang gitu. Tampak matanya gitu. Dia skillnya bagus gitu. Jadi selama kita belum menemukan otentitas kita akan selalu merasa kurang. Nggak pernah bisa penuh. Karena apa? Karena misi dia untuk mengekspresikan yang Tuhan kehendaki, divine kehendaki melalui dia, nggak tercapai. Oke. Ada pertanyaan nih. Halo Pertanyaan. masih Maman. Gitu ada. Pertanyaannya, apakah otentitas itu sesuatu yang harus kita cari atau apa? Atau yang terbentuk secara alami? Nah, ini kan kita datang dari bahasa dari luar Bang Arif. Kita datang dari keterlupaan nih. Kita kan kalau di dalam bahasa metafisiknya di Nabi Muhammad, kita ini lahir ke dunia ini kita lupa. Kita dibuat lupa asal kita. Kalau di bahasa Inggrisnya namanya Bang Arif fallen man. Manusia yang terjatuh. Ada sahabat saya pernah mengatakan kita ini amnesia gitu. Kita terlahir ke dunia ini, kita tiba-tiba dibuat lupa gitu dari mana kita berasal gitu. Kita menganggap diri kita tubuh ini, kita menganggap diri kita identitas sosial. Kita menganggap diri kita itu panggilan yang selama ini secara sosial disematkan ke kita. Sampai datang seorang guru gitu. Ya, itu makanya kita kasih suah guru gitu. Bersua guru gitu. Dia ngasih tahu, kamu bukan tubuh ini. Kamu bukan profesi itu. Kamu bukan memori. Kamu adalah divine. Kesadaran itu banget. Nah, di dalam keheningan itulah dia menemukan kesadaran. Lalu di situ dia oh ini loh rupanya yang dikehendaki aku ekspresikan. Nah, itu otentik. Bisa didapatkan itu kalau Nabi Muhammad di Gua Hira misalnya. Saat orang di penjara misalnya. Viktor Frankl kan pencetus logoterapi itu kan
yang suka dikutip Atau Stephen Covey, dia menemukan itu lagi di penjara Nazi gitu. Dia sebut meaning of life gitu. Jadi boleh dikatakan orang otentik itu sudah menemukan purpose-nya, Bang. Bukan cuma menemukan, dia sudah mengekspresikan purpose. Dia akan bahagia menjalani hidupnya. Nah, kalau anak-anak muda atau orang tua di sini sudah mulai menyadari pemahaman ini, kita tidak akan menghabiskan waktu lagi untuk anak ini harus jadi ini, jadi dokter, anak harus jadi tentara, harus jadi ini. atau dari sisi Peranan anaknya juga gitu. Iri atau apa? Minder gitu kan. Dari sisi anaknya juga gitu kan. iya, Kalau tadi kan dari ya sebenarnya terkait sih itu. Pemaksaan orang tua atau dari sosial, tatanan sosial untuk oh iya. kamu harus ini dan itu yang menyebabkan keminderan, menyebabkan keirian juga kan, kedengkian gitu. Misalnya nih Jadi Bang Arif, energi. contoh, Hmm, Bang Arif, kayak Sri Ramana Maharishi. iya. Tahu kan Sri Ramana Maharishi? Teman-teman bisa klik di internet. Di India gitu. Mahatma Gandhi sangat menghormati beliau juga. Itu otentik. Ya. Jalan spiritualnya otentik. Hmm. Jadi ini teman-teman, ya meskipun mungkin menganggap ini ada, wah apa sih yang diomongin gitu. Kita 1 jam ngobrol. Iya, itu tuh Tapi kalau menarik. teman-teman Hmm, paham ini, kita punya pegangan yang kokoh loh dalam betul, betul. dalam memaknai sukses, kehebatan, tujuan hidup manusia. Itu otentik namanya. Orang pensiunan, pejabat, belum tentu dia menemukan otentitasnya. Belum tentu. Ya. Nah, jadi Iya, bahan renungan. betul betul. Nah, Tadi menarik tuh. Di Swaguru ini jadi tagline. Ya. Life, life itu berarti kita banyak secara keseluruhan bicara life. Authentic, authenticity. Masing-masing kita itu sudah ada otentitas. Itulah tujuan Swaguru, mendidik. Yang ketiga adalah art. Gitu. Hidup itu sampai jadi art. Iya. Dan orang yang sudah otentik pasti jadi legend. Pasti. Hmm. Iya, iya. Menarik tadi yang Coba pertama Bang kali Arif, dari disinggung. sisi kamu dulu. Dari sisi Ya, kamu dulu, Bang Arif. Umurmu kan masih 18-19 tahun. 19, Kamu ya nangkap, Pak, 19. betul 19 tahun. Kamu udah dari awal sadar pentingnya otentitas gitu. Betul, betul. Dan ini lebih komitmennya lebih besar ketimbang passion doang gitu. Makanya mungkin otentitas terkesan jauh jauh dari pandangan common sense ya bisa disebut gitu orang-orang gitu loh. Ya pandangan masyarakat karena perlu komitmen luar biasa dan justru memang itulah yang memberi purpose of life atau meaning of life-nya gitu. Komitmennya maksudnya ke imersivitas kita ke dalamnya gitu loh. Kalau sekedar sambil lalu itu masih belum otentik, passion pun bukan gitu kan, masih sekedar hobi. Kadang apa ya aku ngeliat gitu, entah ini sebenarnya banyak sih kita bisa melihatnya. Orang menyepelekan tadi itu purpose of life atau komitmen luar biasa akan suatu hal, istilahnya cause gitu kan kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ada higher higher kita mempersepsi suatu meaning yang besar gitu dan kita menganggapnya sebagai tujuan kita. Itu nggak tahu mungkin aku yang tidak bisa melihatnya, orang-orang makin kesini makin tidak punya kegergetannya itu untuk apa untuk hidup gitu loh. Jadi nggak ada force of life yang mendorong mereka luar biasa kayak kalau misalnya ya mungkin gambaran-gambaran orang pahlawan yang menjuangkan ini. Orang sekarang kalau dengar kata-kata demi bangsa dan negara kan ciut. Maksudnya alah biasa aja gitu. Dan memang biasa aja tapi mungkin karena kita aja yang belum bisa mendefinisikannya, belum bisa melihatnya itu lagi-lagi gunanya filsafat gitu kan. Jadi bukankah di sini letak otentitasnya orang yang mau berjuang untuk sesuatu gitu? Yes. Iya kan?
Jadi bukan Iya sekedar Bang passion, Arif. jadi makin lama makin menyepelekan gitu loh. Iya, ini bagus nih Bang Arif. Jadi Ini jadi anak bagiku jadi itu yang tadi kan ditanya apa? Justru kesadaran akan otentitas, kesadaran akan melihat sesuatu yang something bigger, kita harus bisa ini gitu loh. Jangan cuman apa? Memandang kita orang-orang, jangan jadi biasa-biasa aja gitu. Mm. Dan Sementara kitab suci mengatakan kita ciptaan terbaik. iya, dan tapi satu sisi lain juga ditaruh ke bawah Cemplungin ke ya, bawah. derajat Paling derajat rendah-rendahnya. serendah-rendahnya gitu. Jadi it's depends on your kesadaran lagi ujung-ujungnya sih. Iya iya, itu yang aku dapat sih. At least sekedar baru paradigma aja udah luar biasa. Iya, baru Setidaknya on the pemahaman dia right udah track. bagus ya. On the right track gitu. Iya. Bayangin misalnya kalau di Indonesia ini kan ada 37 provinsi kalau nggak salah ya Bang ya. Iya, 37 ada. 37. Hmm. Satu provinsi satu orang otentik itu udah dahsyat loh Bang Arif. Iya, iya. Karena zaman sekarang, apalagi era nanti 5.0 ya, ini berkali-kali diulang nih. Ini ada satu buku ya, 5.0 duluan tiba di masa depan, nah gitu kira-kira. Nah ini nanti 50% aktivitas manusia itu dikerjakan robot gitu. Robot kan nggak otentik, dia mesin. Iya, iya, iya. Jadi apa bedanya manusia dengan robot nanti kalau robot lebih canggih bekerja? Iya kan? Google Translation udah ada, maka pekerja penerjemah mulai berkurang. Transfer lewat digital gitu. Iya, iya. Ya, bank tertentu misalnya. Udah mulai nggak pakai teller lagi gitu. Iya. Jadi sebenarnya makin urgent ya kalau bisa kita sebut gitu tanda petik untuk memandang otentitas itu ya, semakin dekat kita ke 5.0 ini gitu loh. Semakin Iya, penting justru. bahkan orang-orang yang bisa menyelamatkan di era itu sekarang sudah mulai datang karena udah pandemik, kita sudah digiring ke dunia digital. Para pemimpin adalah orang-orang dari leader, bukan lagi jabatan, Rip. Pemimpin sekarang kan sudah mulai influencer kan. Iya. Influencer itu YouTuber gitu. Bayangin YouTuber itu kalau dia tidak otentik tapi viewernya banyak, dia akan kesepian dengan viewer yang banyak itu. Kalau kata Paula Coelho Bang, itu ada judul bukunya Oh iya ya. Sendirian di Sendirian atas di atas. gitu. Sendirian di atas. Itu kan, aduh, kesepian, akhirnya pingin bunuh diri dia. The winner stands alone kalau nggak salah tuh. Iya, Lupa the nih. winners. Iya, betul. Sang Sendirian. pemenang itu sendirian di atas gitu. Ya setidaknya teman-teman meskipun ini sebagian orang menganggap ngawang-ngawang, tapi banyak udah mulai bicara itu ya. Kayak di buku ini ya, Mind of the Soul. Diri suka. Di sini banyak bicara otentik gitu. Karena orang yang otentik itu apa ya, noble gitu loh Bang Arif. Ya, iya. Barang asli gitu loh istilahnya. Kalau mak-mak itu suka, wah KW tuh, otentik itu bukan KW, asli. Ori ya. OG. Ori gitu. Barangnya ori, barangnya otentik. Nah, manusia yang otentik itu asli, nggak ori. Kalau secanggih-canggihnya robot, ya tetap tidak otentik. Iya, iya. Karena di kesadaran itu kan kuncinya. Tapi Bang Arif Robot sebagai tidak, anak muda ya. dapat ya, Bang Arif ya. Iya. Setidaknya pemahamannya dulu. Nah, karena kalau sudah dapat pemahaman ini teman-teman, bagi orang tua yang kebetulan mendengarkan ini, dia jadi beda sikap nih sama anak-anak. Bagi pengajar, jadi beda sikap nih sama yang dididik. Bagi seorang coach, jadi beda juga.
Tapi bagi para para pemimpin CEO atau yang memimpin perusahaan, kalau ngerekrut orang, cari orang yang otentik. Nggak harus banyak. Ya. Gimana, ada pertanyaan teman-teman? Cukup kayaknya Bang Arif. Sudah nyampe, Iya. rasanya udah nyampe. Iya, Jadi, ini otentik. Hmm. it's all there is to say sih kayaknya. Soalnya udah padat banget nih, udah banyak lah yang kita perbincangkan. Sebenarnya karena sudah dipersenjatai atau udah dibekali pertama ya di sebelumnya tentang passion. Jadi kita nggak usah Ini bahas juga, lagi tentang ini passion kan gitu. pernah juga kan Itu tentang tiga ini kan, ya. Ikigai. Hmm. Ya jelas kayak Steve Jobs itu ya otentik ya kan. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Nah, menjadi indah, menjadi luar biasa kalau kita dari muda itu menemukan orang itu sudah sadar pada otentitas. Dari sini nggak tahu ini mungkin kesan atau apa ya, tapi pandanganku orang kalau bertanya tentang eh, apa otentitasku tuh kayaknya pertanyaan yang nggak perlu gitu. Mending passionmu aja gitu. Karena otentitas itu Iya. udah pasti setelah ada passion gitu kan. Jadi passionmu dulu aja yang dicari. Kalau masih belum tahu passion, lebih atas lagi, lebih permukaan lagi, hobi dulu gitu kan. Jadi memang perjalanan. Kalau yang udah punya otentitas nggak bakal bertanya itu sih. Paling tidak yang penting itu tadi paradigmanya dulu diberikan gitu. Oh, ada loh konsep, ada loh sesuatu yang namanya otentitas. Dari situ baru ada kesadaran gitu. Jadi biar nggak bertanya tentang, soalnya ada beberapa yang bertanya gitu kan. Apa cirinya orang yang otentik gitu? Apa cirinya kita udah nyapai otentitas dan seterusnya gitu. Ya, Banget. Kalau orang hmm, otentik itu nggak akan bosan-bosan kan? enggak, Nggak bosan. enggak. Iya. Nggak minder, nggak dengki juga. Kalaupun bosan juga knows what to do lah gitu loh. Karena itu sebenarnya kalau yang aku ambil ya dari problematika anak-anak atau bahkan ya mungkin kebanyakan orang bosan itu nggak tahu mau ngapain. Tapi mereka yang bosan, yang mungkin udah tahu apa yang harus dilakukan, dia ya bosan udah lewat gitu. Jadi sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang nggak usah digembar-gemborkan gitu loh. Iya gak sih? Jadi problemnya menurutku yang orang-orang yang bosan yang masih belum bisa nggak bisa keluar dari situ, berlama-lama di situ. Kalau rasa bosan mungkin oh ya keluar aja gitu kan. Ya aku juga kalau baca buku ya nonton YouTube. Terus habis itu kembali lagi ke situ kayak kayak nggak terjadi sama sekali tuh bosan sebelumnya. Jadi cuman sesuatu yang contingent istilah filsafatnya kan, sesuatu yang tiba-tiba muncul aja udah habis itu lewat. Nggak sesuatu yang Kalau lebih simpelnya Bang, bosan itu semacam tanda hmm, yang bagus biar kita bisa mengambil irama yang lain. iya, itu Jadi artinya kan bosan bukan lagi harmonisasi. dikasih. Iya, betul. Iya, iya, iya. Jadi bukan bosan itu tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Betul, betul. Yes. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan di sini, sahabat-sahabat. Kalau misalnya ingin mendalami lagi, silakan didengar rekamannya. Karena terus terang ini tema-tema yang berbobot ya, insya Allah. Yang sangat penting untuk anak-anak muda dan nggak ada habisnya membahas seperti ini. Ya, tadi sudah dilihat bahwa otentitas itu adalah eh, kesadaran yang menampil secara khas, kesadaran ilahi yang menampil secara khas melalui individualitas kita.
Ya, bisa kita katakan, ya kalau tadi udah dikutip, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sebaik-baik ciptaan, kemudian dia lupa kembali kepada yang serendah-rendahnya, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Sadar dia adalah ilahi, dan dia bertindak secara khas, secara otentik gitu ya. Nah itu yang disebut dia akan jadi legend gitu. Dia akan terukir namanya. Ketika dia sudah mati pun secara jasmani, dia tidak akan bisa dihapus. Itu otentik. Ya. Nggak akan bisa, mana bisa dihapus Sokrates dari filsafat? Bisa nggak Bang? Nggak bisa. Aristoteles nggak bisa dihapus dari filsafat. Karena dia otentik. Ya makanya filsuf cenderung otentik ya. Karena mereka Karena dia kayak mendalam, mengerahkan mengakar. mengarahkan kehidupannya untuk itu gitu loh. Jadi benar-benar udah deh fokus ke situ aja. Semuanya emang ke arah sana gitu. Emang udah ya otentitasnya gitu. Dan dia akan menjadi cahaya di zamannya. Ya, ya. Oke, Oke Bang, terima kasih. Ya, Terima kasih semuanya yang udah nonton, yang udah ini semua udah jam berapa nih? Jam 9:30 masih bisa bertahan. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Dame. terima kasih Ya. semuanya. Udah kayaknya itu udah dari Ya. Bang Dame. Closing statementnya cukup lah. Thank you ya. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.